Kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Kali ini kembali lagi tentang Kaisang Pangarep ya. Kaisang kali ini disiapkan ya untuk maju oleh Golkar. Golkar kali ini menyiapkan Jusuf Hamka untuk mendampingi Kaisang, ya kan? Kita lihat video lengkapnya bagaimana. Kali ini Opung membahasnya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe buat channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Partai Golkar akhirnya menunjuk Jusuf Hamka atau dikenal dengan nama Baba Alun untuk mendampingi Kaisang di Pilgub DKI Jakarta. Gimana DKI Pak Ahok? Jakarta ya. Minat lagi di Jakarta? Biar apa dulu? Biar face to face dulu kalian sama Baba Alun. Aduh, ya. Jadi begini ya, kalau misalnya dikatakan Jusuf Hamka atau Baba Alun, kalau orang Jakarta nggak ada yang nggak tahu lah. Berduit bro. Iya, tapi bukan masalah berduitnya itu, bukan ya. Ini adalah salah satu sosok yang menarik untuk kita bahas. Karena apa? Kalau aku katakan sih memang ini pilihan yang tepat, walaupun nggak terlalu tepat. Iya. Bisa menurutku, ya, ya kan? bersaing. Ya karena memang ini dengan berbagai pertimbangan. Apa pertimbangannya? Tadinya Partai Golkar kan ingin menugaskan atau menunjuk Ridwan Kamil untuk untuk diusung di Pilgub DKI Jakarta. Cuman masalahnya Ridwan Kamil sampai sekarang elektabilitasnya tak kunjung naik. Gitu dia, nggak kunjung naik gitu ya, karena memang sebetulnya dia kan basisnya itu kan ada di Jawa Barat ya kan. Kalau di Jakarta itu memang agak terlalu memaksakan diri lah. Gitu dia ya. Tapi kalau misalnya dikatakan basisnya di Jawa Barat, Baba Alun kan juga bukan asli Jakarta. Iya, dia aslinya orang Kalimantan Timur itu. Ya, tapi dia menjadi salah satu tokoh yang paling penting ya untuk infrastruktur yang ada di Indonesia ini. Tepuk tangan dulu. Keren ya. Siapa yang nggak kenal lah? Itu tokenya jalan tol itu. Untuk kalian yang suka lewat warawiri di jalan tol, entah tolnya Baba Alun itu yang kalian lewati itu. Bisa jadi ya. Ya itu dia. Ada satu sisi kalau aku ada setuju ada tidak setujunya. Aku dari sisi tidak setujunya aja lah dulu ya, biar enak kita ngomong. Dari sisi tidak setujunya ya, bisa dikatakan kan kalau Baba Alun ini kan belum terlalu familiar ya di partai ya, karena memang dia sendiri mengakui bahwasannya dia itu dipanggil oleh ketum ya, oleh karena dalam rangka bagaimana supaya bisa memajukan kota Jakarta, terlebih lagi mengatasi masalah kemacetan. Ya, jadi dia itu pure pengusaha, ya. Dia itu nggak suka neko-neko, ya kan? Nggak kayak yang sebelah. Nggak punya uang, ngaku punya uang. Kalau dia punya uang, ngaku nggak punya uang itu. Iya, merendah ya. Kalau ditanya, Bapak Alun orang kaya, nggak, semua milik Allah kok. Gitu. Kalau yang kemarin-kemarin itu kan kita udah sewa bus kok, kita udah panggil apa segala macam kok, kita udah sewa pengacara 1.000. 1.000 nggak? Kita udah siapkan pengacara 1.000 tim pengacara katanya. Bayar dari mana? Pakai apa? Nggak punya uang, sok bilang punya uang kan gitu. Itu yang kemarin gitu. Lebih bagus kayak Baba Alun ini, punya uang bilang nggak punya uang. Iya dah. Jadi aku kurang setujunya cuman di situ aja sih. Lain dari itu nggak semuanya setuju. Yang pertama ya, kenapa aku setuju? Yang pertama, dia ini bisa dikatakan tokoh yang ikut membangun Jakarta. Keren berarti. Ingat, yang dibangunnya itu jalan tol, bukan monumen bambu. Monumen bambu. Iya kan, bukan monumen bambu itu ya. Baru dia itu membangun banyak sekali trotoar, bukan mewarnai trotoar.
Aduh, udah bisa kita apa kan kita perbandingkan kan? Iya. Mana the real king-nya gitu loh, the real Iya, masternya betul. siapa gitu loh. Gitu. Ya dia bangun jalan tol itu pakai uang sendiri. Yang sebelah kan bangun monumen bambu bukan pakai uangnya. Udah bentuknya nggak tak apa-apa aja, bukan pakai uang dia pula. Ya kan, itu yang pertama. Baru yang kedua, ya, ya dia ini bisa dikatakan selain berjasa terhadap infrastruktur atau pembangunan di Jakarta, beliau ini tidak bersentuhan langsung sebelumnya itu dengan partai politik atau bisa dikatakan tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan politik. Ya, kalau ibarat baby masih suci lah. Karena apa? Kalau dibilang dia terlalu disetir atau dipengaruhi, enggak, dia punya uang. Untuk apa? Kan begitu. Mau bikin partai berapa? Bikin 10 partai sanggup, banyak uangnya itu. Cuman mungkin makin tua ya kan dia cuman satu moto hidupnya, ingin jadi manfaat, itu aja ya. Mungkin dengan dia menjadi wakil gubernur nantinya dia bisa menjadi manfaat dengan ruang lingkup yang lebih besar lagi. Itu dia. Jadi yang kedua itu ya bisa dikatakan masih bersih lah, karena dia tidak bersinggungan langsung dengan dunia politik gitu, tidak bersinggungan langsung, lebih ke kepentingan politik gitu. Baru yang ketiga. Ya, yang ketiga ini aku setuju dengan dia. Dia karena memang dari segi ketokohan, siapa sih yang nggak kenal dengan Baba Alun gitu? Ya karena memang dia ini punya sifat kemanusiaan yang sangat tinggi. Ya, bisa kita lihat perusahaan-perusahaannya itu adalah perusahaan yang berbasiskan dengan kemanusiaan. Ya, tidak hanya profit oriented. Dia memikirkan bagaimana nasib karyawannya. Ya, itu yang pertama. Baru yang kedua dia itu dari segi sosialnya dia itu tahu nggak kalian, setiap kelurahan di DKI Jakarta dia ada warung Baba Alun ya walaupun nggak gratis tapi dia berikan subsidi untuk makan kepada masyarakat yang ada di sana. Iya, ini bagi yang nggak tahu ya, nasi, coba bayangkan kalian ya, nasi itu mereka beli itu hanya sekedar sekitar 3.000 rupiah gitu. Nasi harga 10.000, katakanlah dulu 10.000, mana ada lagi nasi yang 3.000 kan. Harga nasi rata-rata katakanlah 10.000 ya, itu 3.000 ya. Tapi dia kemarin bilang katanya dia itu 10.000 dia itu beli lagi di UMKM gitu loh. Jadi dia beli UMKM itu harga nasi itu sekitar 8.000, dia beli dari UMKM karena dia nggak punya catering. Dia sengaja ya, dia berdayakan UMKM supaya apa? Supaya lewat UMKM yang dia berdayakan ini, UMKM mendapatkan keuntungan dan dia juga menjadi barokah, menjadi sumber, bisa menjadi manfaat gitu untuk orang lain gitu loh. 3.000 nasi setiap hari ya, warung Baba Alun ya di setiap kelurahan yang ada di Jakarta. Ya mungkin nggak semua kelurahan, tapi menurutku ini adalah salah satu langkah yang luar biasa ya. Dari sini dia punya program bagaimana kedepannya dia punya program pendidikan gratis, makan gratis, dan juga kalau bisa pengobatan gratis gitu. Iya ya, harus ada seperti inilah ya, pemimpinnya muda yang wakilnya itu yang apa namanya, yang ya bisa dikatakan bukan tua lah, dewasa. matang bukan tua, matang. Supaya mereka ini bisa searah, bekerjanya dengan terarah gitu loh ya. Dan jadi dia juga katakan bahwasanya dia punya mimpi ya, kalau sebetulnya dia pengen pensiun, tapi kalau tugas negara sudah memanggil kenapa enggak ya. Itu dia dari Baba Alun. Itu faktor ketiga. Baru faktor keempat, dari segi elektabilitas, kurasa kalau Baba Alun ini ya, dia ini bisa dikatakan dia ini akan menyedot ya, akan menghisap konstituen dari dari konstituennya Ahok dulu ya. Kalau kita tahu sendiri bagaimana Ahok ini pun juga dicintai bukan hanya masyarakat mayoritas tapi juga minoritas ya. Ya orang-orang saudara-saudara kita dari suku Tionghoa ya. Jadi kalau sempat misalnya Ahok
tidak jadi di Jakarta, ya bisa dipastikan hampir semua suara saudara-saudara kita yang Tionghoa itu pasti ke Baba Alun gitu ya, karena beliau adalah seorang Tionghoa asli dan juga dia itu seorang penganut agama Muslim yang betul-betul taat. Gitu dia ya. Jadi kalau bisa dipastikan tidak akan ada lagi istilah-istilah penistaan agama, nggak ada. Nggak ada, dan nggak akan pernah dia salah menyebutkan ayat, nggak pernah. Iya kan, kadang-kadang itu dia ya, lawan politik ini kadang-kadang kita harus hati-hati. Niat kita tidak seperti itu, tapi ditangkapnya seperti itu, kan begitu. Ya, jadi itu dia. Jadi kalau ku bilang ini, kalau misalnya sempat dia dengan Kaisang, ini adalah kombinasi yang sangat lengkap gitu loh. Untuk pemilih 40 tahun ke atas ya, itu bisa dipastikan ini akan mereka akan mencari pemilih yang betul-betul pemimpin yang betul-betul bijaksana ya, dan itu terwakilkan oleh kehadirannya Baba Alun ya. Untuk pemilih dari kaum Gen Z ya, inilah yang bisa bisa terhisap oleh daya tariknya si Mas Kaisang gitu ya. Jadi kalau bisa dikatakan ini salah satu kombinasi yang luar biasa ya, tapi tergantung Kaisangnya masih mau tetap di Jakarta atau di Jawa Tengah. Gitu dia, karena untuk saat ini gacuannya Pak Jokowi, Lutfi di sana masih agak di atas gitulah, masih aman. Kecuali contohnya ya elektabilitasnya Lutfi agak baru Kaisang ke sana. Iya, kan udah ku bilang ini perang terbuka antara terahnya Jokowi dengan terahnya Banteng. Mau bilang apa kita? Sudahlah, nggak usah ditutup-tutupi. Bukan masalah calon ini dengan calon sana, bukan. Politik ini bos, politik. Gitu. Jadi ya sudahlah ya. Kalau orang sana bisa lah dibungkus kata-katanya. Kalau aku minta maaf, nggak pala bisa aku membungkus kata-kataku. Aku ini apa adanya. Cemana mau dibilang ya kan? Jangan benci kalian sama aku. Awak ini apa lah? Awak pembaca berita. Iya, ya kan? Itu dia ya. Jadi memang Ridwan Kamil ini bisa dikatakan ini dilema. Kita ke Ridwan Kamil lah dulu. Agak kasihan aku ngeliat kawan ini. Betul. Ya bukannya menyindir, bukan. Karena apa? Ya ini orang potensial. Tapi di Jawa Barat itu aku nggak ngerti entah kenapa ya. Di Jawa Barat itu memang luar biasa gitu loh. Sosok-sosok yang betul-betul kuat gitu loh. Seperti Mas Ridwan Kamil, Kang Deddy Mulyadi, ya kan. Sehingga kalau contohnya aku diperhadapkan dengan pilihan, kalau misalnya aku punya KTP Jawa Barat, aku pasti bingung. Kalau sempat Ridwan Kamil sama Deddy Mulyadi di sana tanding, nggak bisa aku memilih antara yang mana. Iya kan begitu, antara malaikat dari surga atau malaikat dari kayangan. Iya kan, sama-sama malaikat gitu loh, sama-sama orang baik, sama-sama bisa dikatakan ya punya prestasi, sama-sama punya jiwa sosial yang tinggi kan begitu. Ya jadi beruntunglah untuk kalian di Jawa Barat ya, kalian itu tidak kekurangan pemimpin yang luar biasa. Iya. Bager-bager eta pemimpin anu aya di sana nah. Nu aya di sana, nu aya di dinya. Kasep euy. Tukang Deddy Mulyadi mah keren, Kang Ridwan Kamil keren. Nya heueuh atuh lamun eta saha eta anu ngaranna Egy Sujana kumaha ya? Ya kalau yang itu lain lah dulu itu. Ya nggak masuk kategori itu sama aku. Kalau itu kan itu lain lah ya kan, kita punya hak juga kan, suka sama siapa tidak suka sama siapa kan begitu. Tapi sejauh ini Jawa Barat itu luar biasa lah ya, bisa maju bisa pesat kan begitu. Kita doakan nanti Jawa Tengah ya akan mendapatkan pemimpin sama seperti pemimpin di Jawa Barat yang bisa mengangkat derajat provinsinya, yang bisa juga mengangkat perekonomian provinsinya.
Karena saat ini Jawa Tengah ya itu sedang diperhadapkan dengan pilihan yang masih samar-samar. Iya dong. Karena apa? Jujur saja, ya kan, apa sih peninggalan yang sudah ditinggalkan oleh gubernur sebelumnya? Sedangkan gubernur sebelumnya juga mengatakan aku ini gagal. Belum bisa meningkatkan perekonomian yang ada di Jawa Tengah. Aku ini kebanyakan nonton. Aduh. Iya, ya kan, karena Jawa Tengah ini prospeknya bagus gitu, potensial. Nah, kalau aku bilang sebetulnya di Indonesia ini, ya ini penuh dengan provinsi-provinsi yang potensial. Maka dibutuhkan pemimpin yang potensial untuk memimpin gitu loh. Jangan yang asal-asalan, ya kan. Oh, nggak bisa bocah ingusan. Siapa yang ingusan? Itulah kalian, jangan terlalu nyinyir kalian ingusan. Ujung-ujungnya jadi wapres. Banyak pemimpin-pemimpin muda yang lainnya sebetulnya yang bisa yang terpilih kemarin itu sewaktu zamannya sebelumnya si Gibran itu. Tapi kan gak muncul ke permukaan bahasa-bahasa seperti itu karena apa? Karena kalian suka. Gitu. Ini karena kan Mas Kaisang ini karena memang masih 29,99 tahun umurnya. Jadi udah gue bilang sama kalian, kematakan seseorang itu bukan dilihat dari umur, tapi bagaimana cara dia bersikap. Iya kan? Kok bijak kali Opung Parbela hari ini. Ya, itu dia. Ya, jadi kita nggak bisa prediksi apa yang terjadi di Jakarta ya. Mudah ya, kalau untuk kota Jakarta sendiri jujur saja kawan-kawan di sana ya, kawan-kawan yang ada di sana itu mengharapkan sekali yang namanya Kaisang itu maju gitu. Ada mengharapkan Kaisang, ada mengharapkan Ahmad Saroni, ada juga mengharapkan Ahok, bagus semuanya. Ada pula satu cuma satu aja memang ada gerakan katanya. Yang penting bukan Anies. Iya. Serius netizen ini ya kan. Siapapun di Jakarta boleh lah, yang penting jangan lagi Anies. Aduh. Itu dia ya, tapi kita doakanlah supaya Jakarta itu juga sama ya, sama seperti bangsa kita ini mendapatkan pemimpin yang amanah. Demikian juga di DKI Jakarta. Karena apa? DKI Jakarta ini adalah provinsi yang paling seksi. Kan namanya kan bukan DKI Jakarta, bukan daerah khusus ibu kota lagi kan, daerah khusus Jakarta kan ya. Jadi bisa dikatakan walaupun IKN itu akan pindah, pusat pemerintahan akan pindah di IKN, tapi Jakarta masih merupakan sebuah provinsi yang patut untuk diperebutkan. Gitu dia ya. Jadi kita lihat saja ya, kalau untuk Kang Emil ya, kalau memang nanti ya, ini bukannya bilang apa ya, Emil orang Golkar, Deddy Mulyadi itu orang Gerindra ya. Jadi kalau dipasangkan contohnya ya Gerindra sama Golkar di Jawa Barat, itu kurasa begini. Sekarang masalah kesepakatan saja. Siapa yang jadi pemimpin? Siapa jadi gubernurnya? Siapa jadi wakil? Aku rasa Kang Deddy jadi gubernur, Emil jadi wakil, mantap. Begitu sebaliknya juga, ya kan, Kang Emil jadi gubernur, Kang Deddy jadi wakil, juga mantap. Itu dia, ya kan. Sama kayak di Sumatera Utara, ya kan. Mana tahu kan begitu. Ya kan, Bobby jadi gubernur, ya kan. Siapa lagi tuh? Nixon jadi wakil gubernur, mantap. Nixon jadi gubernur, Bobby jadi wakil gubernur, kayaknya kurang bisa itu. Agak kurang memungkinkan. Aduh, ya iyalah, didukung 7 partai kok mau jadi wakil lah. Bagus lah.
Nah, tapi itulah dia ya. Memang ini yang jadi sorotan sama kita ini beberapa provinsi nih. DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara. 5 provinsi yang menjadi pusat perhatian di Indonesia. Tapi itulah dia. Bagaimanapun ya situasinya, bagaimanapun keadaannya, ya baiklah kita memilih dengan tenang, dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang bersih ya. Maka kita akan mendapatkan pemimpin sama seperti kita mendapatkan seorang presiden. Iya kan? Iya itulah dia ya. Salam Parpilak, salam NKRI, NKRI harga mati. Oke itu deh ya. Pembahasan opung tentang Golkar yang menyiapkan Yusuf Hamka untuk mendampingi Kaisang ya di Pilgub DKI Jakarta. Wah, betul-betul toke ya Sultan ya yang mendampingi Kaisang. Wah, berat ini ya, berat. Timbang berat juga ini ya. Keras berarti ini nanti nih. Oke, itu sekian video dari saya dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buat